Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter ini kita akan membahas tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk membahas tentang Litecoin, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu Litecoin, cara kerjanya, kemudian sejarahnya, kasus penggunaannya, dan peluang dari Litecoin di masa depan, teman-teman. Jadi Litecoin ini adalah mata uang digital terdesentralisasi yang beroperasi pada jaringan peer-to-peer, sama dengan mirip dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi Litecoin ini awalnya diciptakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada Bitcoin. Kemudian Litecoin ini menawarkan waktu transaksi yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah. Jadi Litecoin ini diluncurkan pada tahun 2011 di bulan Oktober oleh Charlie Lee, teman-teman. Jadi ini adalah pendirinya, Charlie Lee ini. Jadi Litecoin ini merupakan fork dari Bitcoin dengan penyesuaian yang bertujuan meningkatkan efisiensi dari jaringan, teman-teman. Kemudian cara kerja dari Litecoin ini, Litecoin ini beroperasi menggunakan ledger publik, teman-teman. Jadi mencatat semua transaksi pada jaringan, jadi sama mirip dengan Bitcoin, namun Litecoin memperkenalkan beberapa modifikasi untuk membedakannya. Yang pertama adalah algoritma hashingnya, kemudian waktu bloknya. Jadi kalau Litecoin ini, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini untuk hashingnya ini menggunakan, kita lihat cek di sini. Jadi saya ulangi, teman-teman, untuk hashing dari Litecoin menggunakan algoritma script, sementara untuk Bitcoin ini menggunakan SHA, teman-teman. Ini gara-gara belum ngopi, agak ribet ngomong itu. Jadi kalau Bitcoin menggunakan SHA 256, kalau Litecoin itu menggunakan script, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk waktu blok, untuk Litecoin, kita lihat di sini untuk Litecoin ini memiliki waktu blok 2,5 menit, sementara untuk Bitcoin itu 10 menit, teman-teman. Jadi hal ini memungkinkan bahwa transaksi dikonfirmasi lebih cepat pada jaringan Litecoin. Jadi ada kelebihannya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam Litecoin ini proses penambangannya transaksi divalidasi dan ditambahkan ke blockchain melalui proses penambangan. Jadi penambang bersaing untuk menyelesaikan masalah matematika kompleks menggunakan algoritma script, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang cash, jadi ini untuk cash kasus penggunaan Litecoin. Litecoin ini bisa digunakan yang pertama untuk kita lihat untuk pembayaran peer-to-peer, teman-teman. Jadi Litecoin bisa digunakan untuk pembayaran peer-to-peer. Litecoin ini banyak digunakan untuk pembayaran peer-to-peer dan memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai langsung satu sama lain tanpa perantara. Kemudian waktu blok yang lebih cepat membuatnya ideal untuk pembayaran barang dan jasa atau pengiriman uang kepada teman dan keluarga. Kemudian juga merchant adoption. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Litecoin ini telah diterima secara luas oleh para pedagang di berbagai industri. Jadi bisnis dari perusahaan real estate global seperti Remax hingga toko serba ada seperti Seed ini telah mengintegrasikan Litecoin sebagai opsi pembayaran, teman-teman. Jadi sebenarnya luar biasa, teman-teman, Litecoin ini. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk histori sejarahnya, Charlie Lee ini meluncurkan Litecoin pada Oktober 2011. Pada Desember 2017, ini Litecoin pernah mencapai harga tertinggi sepanjang masa sekitar $375.
Dan Lee ini membuat sebuah keputusan kontroversial, dia menjual semua kepemilikan Litecoin-nya, dan keputusan ini diumumkan secara publik dengan Lee menyatakan bahwa ia ingin menghindari konflik kepentingan dan tuduhan manipulasi pasar. Namun meskipun Lee ini menjual kepemilikannya, dia tetap terlibat dalam proyek Litecoin dan terus berkontribusi pada pengembangannya, teman-teman. Jadi kalau Satoshi Nakamoto menyembunyikan diri, kalau uh, developer dari Litecoin ini muncul ke permukaan, teman-teman, tapi dia tidak memegang Litecoin, dia jual semua Litecoinnya. Jadi sebenarnya Litecoin ini kalau saya lihat luar biasa, teman-teman. Bahkan di sini di conclusionnya, kalau kita lihat di dalam artikel ini, conclusionnya ini, teman-teman, kesimpulannya bahwa kalau kita lihat di sini, Litecoin ini seringkali disebut sebagai perak dalam dunia Bitcoin yang dikenal sebagai emas. Jadi kalau dalam dunia kripto, kalau kita sebelum lahirnya banyaknya koin pada hari ini, kalau Bitcoin itu disebut gold atau emas, itu Litecoin sering disebut sebagai silver atau perak, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Litecoin pada hari ini? Kita lihat pada saat Bitcoin amblas dan koin-koin lain mengalami penurunan, untuk Litecoin ini mengalami kenaikan sebesar 1,02%, teman-teman, di angka 65 US dollar. Kemudian untuk market kapitalnya ini menempati peringkat ke-19, ada di angka 4,8 miliar. Dan volume transaksi ini mengalami peningkatan sebesar 47%, ada di angka 392 juta, teman-teman. 392 juta US dollar. Untuk maksimal supply-nya ada di angka 84 juta, kemudian total supply-nya 84 juta, untuk sirkulasi supply-nya 74 juta atau 89%, sisanya harus ditambang, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga ATH-nya, wah ini luar biasa, teman-teman. Ternyata Litecoin ini pernah menembus angka 412 dolar pada 3 tahun yang lalu, tanggal 10 Mei 2021. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada harga ini, sebenarnya ini Litecoin ini luar biasa. Ini berarti sedang diskon 84%, teman-teman. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya apakah hari ini layak kita membeli Litecoin dengan harga 65 dolar, kita akan cek, teman-teman. Jadi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan Litecoin, silakan lakukan dior atau investigasi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kita di sini hanya saling sharing, dan apa yang saya ungkapkan jangan diikuti, teman-teman, karena ini subjektif berdasarkan sudut pandang saya pribadi. Jadi bisa benar, bisa salah. Kalau kita memakai MA50 dan MA200 pada tanggal 5 Juli 2024 terjadi dead cross, teman-teman, di time frame D1. Jadi ini trennya menurunan. Jadi kalau ada yang tanya apakah hari ini layak beli, kalau menurut saya hari ini jangan beli dulu, teman-teman, karena ini terjadi dead cross. Jadi kapan saat yang tepat untuk membeli? Pada saat terjadi golden cross. Jadi pada saat MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan seorang subscriber yang meminta saya untuk mereview tentang Litecoin. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman lain yang mungkin sedang menunggu-nunggu berita tentang Litecoin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.